Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Diksalina Naya Arya Hita. Pada kesempatan kali ini, saya menolak dengan tegas apabila untuk dapat mencalonkan diri ke politik diwajibkan untuk lulus tes kompetensi politik. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi, di mana apabila mewajibkan tes kompetensi politik dapat membatasi hak asasi warga negara untuk dapat dipilih dan memilih. Dalam demokrasi, siapapun dapat dengan bebas mencalonkan diri tanpa harus melalui pelatihan tertentu yang dapat menjadi bentuk diskriminasi terselubung. Selanjutnya, pembicara satu tim pro mengatakan bahwa adanya transparansi bagi pejabat politik, sedangkan dengan adanya tes kompetensi politik dapat menyebabkan potensi penyalahgunaan kekuasaan, juga pelaksanaan tes dan kelulusannya yang diatur oleh lembaga tertentu, maka menyebabkan resiko bahwa lembaga tersebut digunakan untuk menyaring kandidat tertentu, sehingga kasus nepotisme di negara kita Indonesia akan dapat melejit dengan sangat tinggi. Di konteks ini, rakyat adalah penilai akhir yang memutuskan apakah seorang kandidat layak dipilih ataupun tidak. Dengan menambahkan syarat kelulusan tes bisa dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap kecerdasan politik pemilih, sehingga secara tidak langsung rakyat diragukan dalam adanya proses demokrasi. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang tidak tercantum dan tidak ada keterangan bahwa calon politik harus melewati tes kompetensi politik. Serta di Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A Ayat 2 yang menyatakan bahwa pemilihan kepala atau pejabat politik yang didapatkan berdasarkan perolehan suara rakyat. Maka dengan ini, untuk mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri sangat membatasi generasi penerus bangsa untuk dapat membawa negaranya maju dan bertentangan dengan proses demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Pada wakil presiden kita saat ini yang tergolong masih muda, beliau dapat memberikan contoh bahwa anak muda juga dapat memimpin negara yang besar dan beliau dipercayai oleh rakyat dan dipilih secara murni oleh rakyat. Contoh lainnya ada Bapak Bupati Kendal yang Bapak Diko yang merupakan Bapak Bupati yang dapat memberikan aksi nyatanya dalam pembangunan Kabupaten Kendal yang juga dapat dipercaya dan dipilih langsung oleh rakyat. Maka seperti yang dikatakan pembicara satu tim pro, sangat tidak dibenarkan apabila rakyat tidak percaya, karena rakyat melakukan demokrasi dengan kesadaran penuh dan rasa percaya terhadap kandidat yang akan dipilihnya. Sederhananya, kemajuan negara ini tidak hanya bergantung kepada pemimpin, tetapi juga diperlukan banyak kontribusi dan kolaborasi dari banyak pihak serta di banyak bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta maka dari itu tes kompetensi politik hanya menjadi monopoli bagi awal sistem demokrasi yang ada di negara ini, karena dengan prinsip demokrasi kekuasaan tertinggi ialah di tangan rakyat, sehingga rakyat berhak untuk memilih secara bebas. Apakah transparansi dapat menyeluruh serentak di Indonesia berkaitan dengan hasil tes kompetensi politik? Jika untuk berkendara harus mempunyai SIM dan untuk mendapatkan SIM harus melalui tes, bagaimana kabar dengan kecurangan baik dari instansi maupun dari masyarakatnya? Bagaimana dengan monopoli dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan secara tidak fair di muka publik? Hal tersebut tidak dapat menjamin bahwa dengan tes kompetensi politik dapat memperlihatkan integritas kandidatnya. Pada kesimpulannya, saya tetap kontra terhadap adanya tes kompetensi politik bagi yang mencalonkan karena bertentangan dengan konsep demokrasi dan tidak dapat menjamin 100% bahwa dengan adanya tes tersebut dapat mengatur stabilitas negara dengan baik atau dapat dengan benar-benar memperlihatkan integritas calon kandidatnya. Mengingat banyak monopoli dan kecurangan yang terjadi, seperti yang dikatakan oleh Bung Karno bahwa beliau hanya butuh 10 pemuda, niscaya beliau akan mengguncangkan dunia, sehingga kita harus membuka pintu selebar-lebarnya dan seluas-luasnya bagi penerus-penerus bangsa dan juga pemuda untuk dapat memimpin negara ini secara demokratis,
Untuk menutup perdebatan hari ini, izinkan saya untuk dapat menyampaikan sebuah pantun. Burung elang terbang ke awan, hinggap sebentar di kedahan cemara. Perdebatan boleh berbeda pandangan, tapi persatuan harus tetap yang utama. Saya Dik Salina, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.